Anda TV menebar hikmah, bersandar Al-Quran dan As-Sunnah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan juga para muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puja dan puji kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kasih sayangnya yang begitu banyak, atas karunia yang sudah Dia curahkan kepada kita semua. Semoga dengan kasih sayang dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita yang begitu banyak, tidak menjadikan kita orang yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kasih sayang yang begitu melimpah tidak menjadikan kita orang-orang yang semakin jauh dari syariat-syariat Allah dan syariat-syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena betapa seringnya kita menghadapi atau mungkin melihat ketika seseorang diberikan nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada masing-masing individu, maka seringnya masing-masing individu tersebut lalai dari peringatan-peringatan Allah, melanggar syariat-syariat Allah, melanggar syariat-syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwasanya seseorang itu tidak bisa beribadah dengan benar, dengan detail, dengan rinci, kecuali dengan dia berilmu, kecuali dengan dia memiliki ilmu ketika dia ingin melakukan ibadah-ibadah tersebut. Namun kalau kita tarik ke belakang, bahwasanya seseorang itu juga tidak bisa dia mendapatkan ilmu, tidak bisa memiliki ilmu kecuali diantaranya dengan dia menyambut seruan, menyambut dakwah yang diserukan oleh para ustaz, para kiai, para masyayikh, para tokoh agama dan yang lain-lain. Karena dengan wasilah dari mereka diantaranya, dan ini merupakan wasilah yang terbesar di antara cara seseorang untuk mendapatkan ilmu, ialah dengan dia menyambut dakwah. Dan wasilah yang terbesar agar ilmu ini tersebar kepada seluruh umat manusia ialah dengan dia mendakwahkan ilmu ini kepada orang-orang yang di sekitarnya itu yang paling kecil, dan kepada masyarakat pada umumnya itu yang besar. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara cara agar dakwah ini atau agar agama Islam ini tetap eksis, agar agama Islam ini tetap berlanjut, agar agama Islam ini tetap tegak berdiri, agar agama Islam ini tetap ada di negeri kita ini, di antara caranya ialah apa? Dengan kita mensyiarkannya. Dengan apa? Dengan kita pula mendakwahkannya. Karena tidak mungkin agama ini bisa tersebar kecuali dengan dakwah.
dengan kita menyuruh mereka manusia untuk mereka kembali ke dalam ajaran yang benar. Agama Islam ini tidak bisa tegak kecuali dengan apa? Dengan kita mendakwahkan kepada mereka masing-masing umat, masing-masing individu, masing-masing keluarga, masing-masing masyarakat. Ketika kita menyampaikan dakwah ini kepada mereka, maka Islam ini akan tersebar dengan sendirinya. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl. Kalau panjenengan membawa Al-Qur'annya, coba, atau yang ada Quran terjemahannya khususnya ya, biar bisa melihat ayatnya. Di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36. Ya, surat An-Nahl ayat yang keberapa? Ayat yang ke-36. Allah Ta'ala berfirman begini, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا, dan sungguh kami telah mengutus, fi kulli ummatin, pada setiap umat, rasulan, seorang rasul, ani'budullah, yang dimana dakwah mereka, lihat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, mengutus para nabi ya, untuk kaumnya dan seluruh masyarakat luas. Itu mereka semuanya memiliki misi, memiliki tujuan. Untuk apa? Ani'budullah, agar mereka memerintahkan seluruh manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibu at-taghut, dan juga apa? Menjauhi taghut. Maka di antara cara tersebarnya agama Islam ini, di antara cara hujah-hujah ini bisa tegak ialah dengan bagaimana? Dengan kita mendakwahkannya. Sebagaimana para rasul alaihimus salatu wassalam, yang mereka pun mendakwahkan agama Islam ini, yang mereka pun menyeru umat manusia untuk apa? Untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa? Taghut. Kata Allah Ta'ala mengatakan dalam lanjutan ayat tersebut, faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihimud dhalalah. Kata Allah berfirman, dan di antara mereka ada yang diberi petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan di antara mereka pula ada yang apa? Menjadi orang-orang yang tersesat. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat di dalam tafsir ayat ini, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan begini, yukhbiru ta'ala anna hujjatahu qamat ala jami'il umami. Lihat, kata beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan di dalam ayat ini, anna hujjatahu qamat ala jami'il umami, bahwasanya hujahnya Allah Subhanahu wa taala telah tegak kepada siapa? Seluruh umat manusia. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, wa annahu ma min ummatin mutaqaddimatin aw mutaakhiratin illa wa ba'atsallahu fiha rasulan. Lihat, kata beliau mengatakan, dan tidak ada umat yang terdahulu maupun yang sekarang, melainkan Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus apa? Kepada mereka seorang rasul, yang dimana para rasul ini mendakwahkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mengetahui bahwasanya agama Allah Subhanahu wa taala ini adalah agama yang lurus, bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan permasalahan-permasalahan yang lainnya di dalam agama Islam ini, ialah dengan kita menyambut dakwah. Dan kalau kita seandainya menginginkan agama Islam ini tersebar di tengah-tengah umat manusia, yang paling kecil tersebar di keluarga kita, maka kita harus apa? Berdakwah. Sebagaimana para rasul alaihimus salatu wassalam pun, mereka pun berdakwah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan, wa kulluhum muttafiquna ala da'watin wahidatin wa dinin wahidin. Seluruh nabi, mereka semua berdakwah dengan dakwah yang satu dan di agama yang satu. Apa itu, Bu? Ibadatullahi azza wa jalla la syarika lahu.
Dan ini tertuang dalam firman Allah tadi, Bu, di surat An-Nahl surat keberapa? Surat 16 ayat 30-an, ketika Allah berfirman, "Ani'budullah wajtanibu at-taghut." Seluruh nabi, seluruh rasul, mereka intinya satu, yaitu apa? Mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa? Menjauhi tagut. Kemudian kata beliau mengatakan di akhir ayat, kan Allah berfirman, "Faminhum man hadallah." Ada di antara mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Petunjuk. Faminhum atau wa minhum man haqqat 'alaihimud dhalalah. Dan ada juga di antara mereka yang mereka tersesat. Man haqqat 'alaihid dhalalah. Ada di antara mereka yang tersesat. Siapa itu? Kata beliau, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, "Fanqasamatil umamu bihasabi istijabatiha li da'watir rusul wa 'adamuha qismain." Kata beliau rahimahullah, beliau mengatakan, dan manusia itu terbagi berdasarkan apa? Bagaimana cara dia menyambut dakwah yang disampaikan oleh para rasul. Lihat, kalau kita ingin mendapatkan ilmu, kalau kita ingin mendapatkan hidayah, bagaimana sikap kita ketika kita mendapati seruan para rasul? Kalau di masa sekarang, bagaimana kita mendapati atau bagaimana sikap kita ketika kita mendapati seorang ustadz menyampaikan hujah dari Al-Quran dan Sunnah? Bagaimana sikap kita ketika menyambut dakwah mereka? Dari sini kita akan terbagi. Kata Allah Ta'ala mengatakan, "Faminhum man hadallah." Siapa mereka? "Fattaba'ul mursalina ilman wa amalan." Yang Allah berikan petunjuk di dalam ayat ini siapa, Bu? Yang mereka mengikuti para rasul dengan apa? Dengan ilmu dan dengan beramal. Jadi, Bu, di dalam ayat ini siapa yang mendapatkan petunjuk? Yaitu mereka yang mengikuti para rasul dengan ilmu dan juga apa? Amal. Bukan hanya dengan ilmu tak, Bu, tapi dengan apa? Amal. Kemudian siapa yang mereka ini tersesat? Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, "Fattaba'a sabilal ghayy." Yaitu yang mereka apa? Mereka mengikuti jalan-jalan kesesatan. Jalan-jalan selain jalannya para rasul, mereka itu akan tersesat. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setiap dari kita ini membutuhkan dakwah. Dan setiap dari kita ini hendaknya menjadi apa? Orang yang berdakwah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jangan sampai di satu masjid ini semuanya menjadi orang yang bermaksiat. Jangan sampai di masjid ini, naudzubillah, atau ada di antara kita ketika kita kembali kepada keluarga kita masing-masing, satu keluarga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang menyeru umat manusia untuk apa? Untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena dakwah Islam ini merupakan apa? Kewajiban mulia yang wajib dijaga. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memerintahkan kita agar ada di antara kita yang mereka ini, atau agar di antara kita ini yang kita ini berdakwah kepada umat manusia dengan kemampuan masing-masing, dengan ilmu yang dimiliki masing-masing. Ada di antara kita, Bu, yang menjadi seorang ustaz, misalnya seperti Ustaz Muhammad Nur Yasin, ya, seperti Ustaz Abu Ghuzi, seperti Ustaz yang mengisi di sini Ustaz Abdurrahman Thayyib, ya. Kemudian dan ustaz-ustaz yang lainnya, mereka berdakwah dengan ilmunya. Tapi kita pun juga harus mengambil peran di dalam dakwah ini. Misalnya para umahat, ya, atau para takmir masjid berdakwah dengan apa? Kalau melihat di masjid ini, Bu, ada buletin. Buletin apa di sini, Bu? Di depan itu ada buletin. Itu dakwah, Bu. Dalam rangka menyebarkan apa? Agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan semuanya malah bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang berdakwah dengan apa? Dengan hartanya, membangun masjid, membangun pondok-pondok pesantren, membangun sekolah-sekolah, dan membangun yang lainnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-104. Kata Allah Ta'ala mengatakan, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Lihat kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum," hendaknya ada di antara kalian
hendaknya ada orang-orang di antara kalian, apa kata Allah perintahnya? Ummatun, sekelompok umat, yad'una ilal khair, yang mereka menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka apa? Mereka memerintahkan kepada ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka melarang dari apa? Kemungkaran. Allah sendiri yang merintahkan agar kita ini mengambil atau menjadi seseorang atau menjadi kelompok yang kita ini mengajak kepada apa? Kepada kebaikan. Yang dimana isi kebaikannya apa? Ya'muruna bil ma'ruf, kita memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan kita melarang manusia dari perbuatan-perbuatan yang munkar. Ini Allah yang perintahkan kita. Sebagaimana ummahat, misalnya dahulu ya, saya tidak mengetahui di sini, sekali saya tidak tahu dahulu di sini bagaimana. Misalnya di masjid ini ketika dibangun, maka belum ada kajian untuk para ibu-ibu. Misalnya, kemudian panjenengan melihat bahwasanya kalau suami, masya Allah, bisa menghadiri majelis-majelis ilmu, misalnya di mana, di tempat kerjanya masing-masing ada. Mohon maaf, misalnya di lingkungan angkatan laut ada kajian ilmu, suami bisa, para umatnya tidak bisa. Maka harus ada dari sekelompok umat untuk apa? Untuk bisa mengajak manusia yang lain, khususnya para umat, untuk apa? Mereka memahami ilmu. Di antaranya dengan apa? Membuat majelis ta'lim dan mengadakan apa? Halaqah-halaqah ilmu. Dan di antara mereka, ya, mereka mungkin mengundang ustaz untuk apa? Menyampaikan ilmu setiap harinya, setiap pekannya, setiap bulannya. Agar apa? Agar para umat juga mereka belajar. Ini dakwah yang Allah perintahkan kepada kita semua. Di antara tafsir tentang ayat ini, di dalam tafsir Al-Muyassar dikatakan, wal takum minkum ayyuhal mu'minun jama'atun tad'una ila khairi wa ta'muru bil ma'ruf. Kata beliau di dalam tafsir Al-Muyassar mengatakan, hendaknya ada di antara kalian wahai orang-orang yang beriman, yaitu apa? Jama'atun, yaitu sekelompok manusia, tad'u ila khairi, yang mereka mengajak kepada kebaikan. Apa isinya? Ta'muru bil ma'ruf, mereka mengajak kepada kebaikan. Wa huwa ma'urifa hasanuhu syar'an wa aqlan, yang dimana perbuatan ma'ruf itu adalah perbuatan yang dikenal kebaikannya secara syar'i maupun akal pikiran kita. Kemudian juga dikatakan di sini bahwasanya apa? Wa tanha 'anil munkar, hendaknya ada salah seorang di antara kalian wahai orang-orang beriman, sekelompok umat yang mereka apa? Tanha 'anil munkar, yang mencegah dari perbuatan-perbuatan apa? Munkar. Misal, sekali lagi mohon maaf ya, misal ada di antara tetangga kita di lingkungan sekitar ini muslimahnya banyak, tapi banyak di antara mereka yang belum apa? Berjilbab, misalnya begitu. Kemudian kita ini sudah berjilbab, walillahilhamdu, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menutup aurat kita. Maka kita ingin mereka untuk apa? Untuk mereka seperti bagaimana para istri-istri Nabi SAW yang mereka juga menggunakan jilbab. Maka dari itu kita ingatkan mereka agar mereka menggunakan jilbab. Atau misalnya dengan kita apa? Berdakwah dengan cara yang kita mampu, misalnya membelikan dan memberikan kepada mereka risalah-risalah kecil tentang masalah jilbab dan pentingnya berjilbab, perintah-perintah berjilbab, azab-azab na'udzubillah bagi orang-orang yang tidak menggunakan jilbab. Kita berikan kepada mereka agar apa? Agar mereka bisa menggunakan jilbab. Agar apa? Agar mereka bisa menegakkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tertinggi. Makanya jangan sampai na'udzubillah semuanya bermaksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir ayat, wa ulaika humul muflihun. Apa makna dari ayat ini? Humul faizuna bi jannatin na'im. Mereka itu adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang beruntung dengan surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan apa? Nikmat. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang lain pula, di dalam surat Al-Mudaththir, panjenengan bisa lihat surat Al-Mudaththir ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-7. Ini ayat yang juga memerintahkan kita agar kita ini berdakwah. Semuanya mengambil peran di dalam dakwah.
Tidak harus menjadi seorang ustaz, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kata Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah ayat dalam surat Al-Mudaththir yang pertama, ya ayyuhal muddaththir. Apa artinya, Bu? Wahai orang-orang yang berselimut. Ayat yang kedua, ini intinya dari ayat yang dari apa yang dimaksud dalam kajian pada pagi hari ini. Qum fa'anzir, bangunlah engkau. Ya ayyuhal muddaththir, di sini siapa, Bu? Kalau di dalam ayat ini siapa maksudnya? Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah? Wahai orang yang berselimut. Dia kata, wahai Nabi Muhammad SAW, qum fa'anzir, bangunlah engkau. Fa'anzir, dan berilah peringatan kepada manusia. Ya. Di dalam ayat ini sangat jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dia sallallahu alaihi wasallam bangun dari tempat tidurnya, fahaddaran nasa min azabillah, dan mengingatkan manusia tentang azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ayat ini juga berbicara kepada kita agar kita memperingatkan manusia dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mengingatkan manusia akan apa? Akan ada surganya Allah Subhanahu wa taala yang begitu penuh dengan nikmat. Minimal kepada siapa? Kepada keluarga kita tersendiri. Jangan sampai, Bu, keluarga itu hanya sekedar namanya keluarga, Bu, tapi nggak ada dakwah di dalamnya. Pacaran ya pacaran, anaknya pacaran, mohon maaf, na'udzubillah, anak perempuannya dibawa sama temen cowoknya kemana-mana, ya dibiarin, nggak ada dakwah di dalamnya. Na'udzubillah. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sudah menjadi sunnatullah, ya, sudah menjadi sunnatullah bahwasanya manusia itu membutuhkan dakwah, dan bahwasanya manusia itu memang harus berdakwah kepada seluruh manusia yang lainnya. Karena na'udzubillah, di antara sekelompok manusia ada mereka yang mereka itu yaitu orang-orang yang beriman, dan ada di antara mereka adalah orang-orang yang kafir. Maka kita dengan dakwah ini kepada orang-orang yang beriman, agar apa? Agar iman mereka itu semakin bertambah, agar keyakinan mereka di dalam agama Islam itu semakin kokoh, dan agar mereka tidak terjatuh ke dalam kekafiran. Kita ini, Bu, kalau berdakwah kepada orang-orang muslim, kepada orang-orang yang beriman, itu memiliki tujuan agar apa? Agar iman mereka semakin bertambah, agar tata cara ibadah mereka semakin benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar mereka tidak terjerumus kepada kekufuran. Dan juga kita juga harus berdakwah, atau kita ini berdakwah kepada siapa? Kepada seluruh manusia, di antaranya orang-orang kafir. Agar apa? Agar mereka bisa menjadi orang-orang yang beriman. Misalnya, kalau kita masih memiliki saudara-saudara yang kafir, kita dakwahi mereka. Islam begini, bahagia, senang, menggembirakan. Orang yang masuk Islam itu orang yang apa? Nanti akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari apa? Selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari apa? Selamat dari kekal di dalam neraka. Dakwahi mereka dengan cara-cara yang kita mampu. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentang terbaginya umat manusia ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun. Surat At-Taghabun itu di dalam ayat yang kedua Allah berfirman, huwallazi khalaqakum, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian, faminkum kafir, ada di antara kalian yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala, wa minkum mu'min, dan ada di antara kalian orang-orang yang beriman. Kemudian kata Allah mengatakan, wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan-perbuatan yang kalian lakukan, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Kemudian masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai ada di antara kita yang tidak berdakwah kepada saudara-saudara kita yang muslim, dan juga kepada saudara-saudara kita yang kafir. Karena seorang muslim itu, ya, kalau seandainya dia tidak didakwahi, hati dia bisa menjadi keras.
Seorang muslim kalau dia tidak mendengarkan siraman-siraman Al-Quran, siraman-siraman hadis-hadis Nabi SAW, maka hatinya lama-lama akan menjadi keras. Dan yang paling berbahaya ialah apa? Dia tidak bisa mendengar lagi ayat-ayat Allah, dan tidak bisa mendengar apa? Hadis-hadis Nabi SAW. Dan yang lebih tinggi lagi, dia tidak mau menegakkan ayat-ayat Allah, dan juga tidak mau apa? Menegakkan hadis-hadis Nabi SAW. Wah, ini berbahaya sekali. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-74, mengingatkan bahayanya kalau seandainya kita tidak mendakwai manusia, hati itu bisa menjadi keras. Kata Allah berfirman, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Allah Ta'ala berfirman, kemudian setelah itu hati-hati kalian menjadi keras seperti batu, bahkan menjadi apa? Lebih keras daripada batu. Wah, bahaya sekali, Bu. Dan di dalam agama Islam, Bu, hati yang keras itu dicela di dalam agama Islam. Maka sebelum hati kita itu menjadi keras, sebelum hati-hati manusia di luar sana menjadi keras disebabkan karena mereka tidak pernah didakwahi, maka kita apa? Berusaha agar apa? Menjadikan hati-hati mereka adalah hati-hati yang lunak, yang salim terhadap nasihat-nasihat, yang tunduk dan tawaduk terhadap apa? Perintah-perintah, yang sami'na wa ata'na terhadap apa? Nizam-nizam atau aturan-aturan yang ada. Tapi kalau mereka, na'udzubillah, tidak pernah didakwahi, ya, tidak pernah diajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar, mereka dibiarkan dengan seenaknya sendiri, dengan perbuatan yang mereka lakukan seenak udelnya dewi. Ini berbahaya kalau hatinya menjadi keras. Dan hati yang keras itu dicela di dalam agama Islam. Coba panjenengan buka di dalam surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar ayat yang ke-22. Surat apa? Az-Zumar ayat yang keberapa? Ayat yang ke-22. Kata Allah berfirman, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih." Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah Subhanahu wa taala hatinya untuk menerima Islam, lalu ia mendapatkan cahaya dari Rabb-Nya, ya, sama dengan orang-orang yang hatinya keras. Lihat, kata Allah berfirman, apakah orang-orang yang hatinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima Islam dan mereka mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan apa? Dengan orang-orang yang hatinya keras. Kemudian kata Allah mengatakan, fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Kata Allah mengatakan, fawailun, maka celakalah, maka kebinasaan, maka kecelakaan bagi siapa? Lil qasiyati qulubuhum, maka kecelakaan besarlah bagi siapa? Bagi mereka-mereka ini yang hatinya ini keras. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dicela di dalam agama Islam. Orang-orang yang hatinya keras itu dicela di dalam agama Islam sebagai apa? Kebinasaan. Fawailun lil qasiyati qulubuhum, maka kecelakaan besarlah bagi mereka yang hati-hatinya keras karena dia tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah mengatakan, ulaika fi dhalalim mubin, mereka itu berada di dalam kesesatan yang bagaimana? Yang sangat nyata. Dicela, Bu. Ini akibat dari apa? Bisa jadi di antaranya apa? Yaitu kita tidak mendakwahi mereka sehingga hatinya keras. Maka ini wajibnya kita berdakwah, pentingnya kita berdakwah. Sampai saya pernah membaca sebuah tulisan, orang-orang yang menyebarkan kaset-kaset, menyebarkan CD-CD, ya, yang di situ berisi dengan kajian-kajian, maka itu juru dakwah dengan kemampuan yang dia miliki. Kemudian misalkan orang-orang yang merekam kajian, ya, kemudian dengan tidak mengedit dengan sembrono, ya, kemudian dia diserahkan kepada ustadznya lalu diberikan kepada orang-orang lain, disebarkan kepada mereka agar mereka juga melihat dakwah ini, maka ini juru dakwah. Jangan sampai hati-hati manusia di sekitar kita itu menjadi keras disebabkan karena apa? Karena kita lupa untuk mendakwahi mereka. Dan kalau kita melihat, Bu, di dalam Al-Quran,
Orang-orang yang hatinya keras itu, Bu, disebabkan karena mereka tidak pernah didakwahi itu banyak sekali ciri-cirinya. Apa diantaranya? Yang pertama, ketika mereka beribadah itu bermalas-malasan. Kalau kita melihat orang-orang yang tidak pernah didakwahi, coba lihat mereka, apakah mereka ibadah? Enggak. Jangankan yang sunnah, yang wajib pun mereka tinggalkan. Jangankan yang mustahab, yang fardu ain pun mereka apa? Tinggalkan. Salat 5 waktu mereka tidak, berpuasa mereka tidak, kemudian apalagi berzakat mereka tidak, ya. Belajar yang menjadi kewajiban seorang muslim itu tidak mereka lakukan, ya. Apalagi yang sunnah-sunnah. Bisa jadi di antara sebabnya karena apa? Karena tidak ada orang di antara mereka yang mendakwahi orang-orang tersebut sehingga hatinya menjadi keras. Bahkan yang lebih parah lagi, Bu, ada orang yang rumahnya tinggal di sebelah masjid tetapi dia tidak mau apa? Ke masjid. Ada enggak? Ada. Lu bayangkan, Bu, sebelahnya masjid yang setiap hari dia mendengar apa? Azan 5 waktu. Betul apa tidak? Betul. Dia mendengarkan iqamahnya selama 5 waktu, insya Allah. Ketika mungkin iqamahnya dikeluarkan, maksudnya apa? Iqamahnya dikumandangkan di toa, tapi dia nggak ke masjid. Itu disebabkan karena apa? Hati yang mengeras. Bisa jadi karena apa? Karena tidak ada yang mendakwahi mereka, atau tidak ada orang di tengah-tengah mereka yang mendakwahi orang tersebut sehingga orang tersebut menjadi hatinya keras dan dia apa? Bermalas-malasan dalam apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara ciri orang-orang yang hatinya keras, ya. Di antara ciri-ciri orang-orang yang hatinya keras yaitu apa? Yaitu dia tidak terpengaruh hatinya ketika dibacakan ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatinya nggak bergetar sama sekali. Hatinya tidak apa? Tidak terpengaruh, tidak ada yakni taksir atau tidak memiliki pengaruh ketika dia dibacakan Al-Quran di telinganya. Kalau kita, Bu, kalau kita nggak terpengaruh karena apa kira-kira, Bu? Kalau kita dibacakan Al-Quran kita nggak terpengaruh, kenapa kira-kira? Bukan hati keras, Bu. Saya tidak menjustifikasi, ya. Bisa jadi karena apa? Karena seringnya kita, karena jahilnya kita tentang apa? Makna-makna di dalam apa? Ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal, Bu, di antara sifat orang beriman yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an, yaitu ketika mereka dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kondisi hati mereka? Bergetar. Coba panjenengan buka surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal itu surat yang ke-8. Surat Al-Anfal surat yang ke-8 ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, sesungguhnya orang-orang beriman itu kalau mereka disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala di telinganya, ketika mereka mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membaca hadis-hadis Nabi SAW, membaca al-asma al-husna, membaca nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, ketika mereka melihat ini semua, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Ada pertanyaan bagi kita, kalau kita dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, hati kita bergetar enggak? Wah, ini orang yang beriman, bergetar hatinya. Nah, di antara ciri orang-orang yang hatinya sudah keras, ya, karena mungkin tidak ada orang yang mendakwahi orang tersebut, ialah apa? Yaitu ketika disebut ayat Allah Subhanahu wa taala, hatinya tidak bergetar. Padahal Allah terangkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Anfal yang kedua tadi, bahwasanya orang-orang yang ketika itu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, dan ketika mereka dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambah pula keimanan apa? Mereka. Ini bahaya hati yang keras. Terus yang ketiga, Bu, apa kalau kita memiliki bahaya, atau apa bahayanya kalau kita hati ini keras karena kita tidak mau menyambut dakwah? Atau bagi orang-orang di sekitar kita, apa bahaya bagi mereka, ya,
Kalau seandainya mereka ini tidak menerima dakwah, atau kalau seandainya tidak ada orang yang menyeru kepada mereka kepada amar ma'ruf nahi munkar sehingga membuat hati mereka mengeras, yaitu apa? Yaitu mereka tidak sadar, tidak terpengaruh hatinya ketika ada ujian-ujian yang menimpa mereka, mereka menganggapnya biasa-biasa saja. Tak ulang. Di antara bahaya kalau hati sudah keras, karena mungkin tidak ada yang mendakwahi mereka, karena mungkin mereka tidak mau menyambut dakwah kita misalkan. Apa bahayanya? Yaitu hati mereka tidak terpengaruh dengan berbagai macam ujian atau berbagai macam musibah atau berbagai macam cobaan yang Allah berikan kepada mereka. Mereka nggak sadar bahwasanya disebabkan hati yang keras Allah berikan ujian kepada mereka, tapi mereka menganggapnya apa? Biasa-biasa saja. Apa kata Allah Ta'ala berfirman, Bu? Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-126. Di dalam surat At-Taubah, At-Taubah itu surat yang keberapa? Belakangnya persis. Ayat yang keberapa? 126. Ini bahaya kalau hati kita keras. Disebabkan kita tidak mau apa? Menerima dakwah. Disebabkan karena apa? Mungkin bagi orang-orang sekitar kita, mereka tidak mau menyambut dakwah kita. Allah Ta'ala berfirman, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan tidaklah mereka ini memperhatikan bahwasanya mereka diuji sekali atau dua kali dalam setiap tahun. Diuji dengan apa? Dengan paceklik. Kalau dalam tafsirnya, mereka ini apa? Tidak sadar mereka dalam setahun itu diuji setahun, dalam setahun ada sekali atau dua kali dalam ujiannya. Tapi mereka ini tidak pula bertobat, mereka tidak pula mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini hati kalau sudah keras nih bahayanya begini. Ini sudah keras sudah. Dia tidak sadar bahwasanya ujian yang dia derita atau misalnya azab yang Allah berikan kepada mereka sehingga mereka merasakan sakitnya tidak membuat mereka bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya kalau hati sudah apa? Mengeras. Contoh, ada orang tidak pernah sholat, ya Bu ya, tidak pernah apa? Sholat. Kemudian dia diuji Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Diberikan rasa sakit di mana? Di kakinya. Misalnya, mohon maaf, kakinya patah. Tapi tidak menjadikan orang tersebut langsung bertobat. Tetap aja, ya sudah, aku tadi kecelakaan, aku ditabrak orang, tapi tidak bertobat-tobat. Ini bahaya kalau hati sudah keras. Dia tidak ngerasa ujian yang Allah berikan kepada dia itu sebetulnya azab yang Allah timpakan kepada dia. Allah pengen dia kembali, tapi karena hatinya sudah keras sehingga dia akhirnya tidak bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala lagi. Ini bahaya sekali. Ya. Kemudian di antara bahaya kalau seandainya seseorang, ya ini kalau ini pentingnya kita mendakwahi orang-orang di sekitar kita agar hati mereka tidak menjadi keras. Di antara bahaya ketika seseorang itu hatinya sudah mengeras, yaitu apa? Bertambah pula kemaksiatan yang dia lakukan. Ini yang paling mengerikan lagi. Sudah dikasih azab, dia tidak merasa bahwasanya ini azab. Sudah diberikan cobaan, dia tidak merasa bahwasanya ini cobaan. Sudah dibacakan Allah Subhanahu wa taala, dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, hati mereka tidak bergetar. Wah, lebih parah lagi mereka bagaimana? Mereka semakin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bu, kalau panjenengan dibuka dalam surat As-Saff ayat yang ke-15, Allah Ta'ala berfirman, falamma zagu azagallahu, apa lanjutannya Bu? Falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka mulai menyimpang, tidak mau mendengarkan peringatan, tidak mau mendengarkan isi dari dakwah, sudah mulai menyimpang dari jalan yang benar, azagallahu qulubahum. Allah Subhanahu wa taala semakin simpangkan hati mereka. Berarti saya kebesaran jari Bu, jadinya 15. Ayat yang kelima. Kata Allah berfirman, falamma zagu azagallahu qulubahum.
Wallahu la yahdil qaumal fasikin, kata Allah Ta'ala mengatakan. Dan ketika mereka mulai menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, azagallahu qulubahum, Allah Subhanahu wa taala akan semakin simpangkan hati mereka. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menunjuki jalan kepada orang-orang yang apa? Berlaku kefasikan. Sudah ketemu, Bu? Sudah ya? Surat Shaf ayat yang kelima, bukan 15, ayat yang kelima. Sudah ketemu? Taib. Sudah ya? Taib. Terus cepat, Bu ya. Masya Allah. Iya, Bu. Mohon maaf, Bu ya. Taib. Saya akan tak berusaha pelan. Taib ya. Taib. Kembali kepada tadi. Maka di antara bahaya kalau seandainya seseorang itu ya, dia tidak menyambut dakwah sehingga hatinya menjadi keras ya. Apalagi kalau kita tidak mau berdakwah kepada mereka sehingga apa? Membuat mereka membuat hati-hati mereka menjadi keras, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala akan semakin apa? Simpangkan hati mereka, dan ini kita tidak ingin, Bu. Kita tahu ada di antara saudara kita yang dia sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pingin dia ini kembali ke jalan yang lurus. Maka bagaimana caranya? Kita dakwahi mereka agar mereka balik lagi ke dalam ajaran yang lurus. Kita tahu misalkan kita mendapati suami kita mereka belum melaksanakan ibadah sholat, mereka apa, atau suami kita ini tidak mau mengaji. Berbeda dengan para ummahat di sini, masya Allah, yang panjenengan ini mengaji, panjenengan mau mendengar ayat Allah, mendengar hadis Nabi SAW, maka kita dakwahi mereka. Kita khawatir kalau seandainya mereka ini tidak mau apa, menerima dakwah ini, atau kita khawatir kalau seandainya kita tidak mendakwahkan agama ini kepada mereka, hati mereka semakin menyimpang, hati mereka semakin apa, keras, hati mereka semakin apa, membatu. Bahkan apa? Asyaddu qaswah, lebih keras daripada apa? Batu tadi. Loh, kita tidak ingin. Ya. Maka dari itu masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita ini wajib berdakwah. Paling kecil kepada siapa? Kepada keluarga kita masing-masing. Terus kalau ditanya, kenapa sih Ustaz kok kita harus berdakwah? Ini pertanyaannya. Kenapa kok kita ini harus apa? Harus berdakwah? Alasan yang pertama yaitu apa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita agar kita apa? Mendakwahkan agama ini. Kalau ditanya, kenapa kok kita harus berdakwah, Ustaz? Ya kita jawab, yang pertama yaitu apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memerintahkan kita untuk apa? Berdakwah. Allah yang memerintahkan kita sendiri agar kita apa? Kita mendakwakan agama ini, agar mereka manusia ini mendengar seruan dari Allah Subhanahu wa taala, agar mereka semua ini memenuhi seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba ini saya pelan, Bu ya. Dibuka surat Ali Imran ayat yang ke-110. Ali Imran ke depan lagi, Bu. Sudah? Ali Imran ke depan lagi. Ayat yang keberapa? 110. Sudah ketemu ayatnya? Saya sudah pelan loh, Bu. Sudah ketemu ayatnya? Baik. Apa kata Allah berfirman? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan di atas muka bumi ini. Ini ayat memang berbicara kepada para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Tapi apa ciri-ciri manusia yang sebaik-baik manusia yang dikeluarkan di atas muka bumi ini? Apa kata Allah? Ta'muruna bil ma'ruf. Yaitu kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang manusia untuk berbuat apa? Kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang menjadikan kita agar kita ini berdakwah. Karena ciri
dari manusia terbaik yang ada di atas muka bumi ini ialah yang diantaranya mereka bagaimana? Yang mereka memerintahkan ma'ruf, melarang dari yang mungkar, dan mereka beriman kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang perintahkan. Makanya jangan sampai keluarga kita ini dibiarkan di dalam kesesatannya. Jangan sampai teman-teman kita ini, tetangga-tetangga kita itu dibiarkan dengan apa? Dengan kefasikan yang mereka lakukan. Kita harus dakwahi mereka dengan cara apapun sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting di atas ilmu, di atas basirah, yang dia akan dijelaskan di akhir insyaallah kalau waktu yang memungkinkan. Kalau bagaimana mungkin kita tidak mendakwai mereka sehingga tiba-tiba mereka dapat hidayah? Tidak mungkin. Karena di antara sarana hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka bagaimana? Dengan kita mendakwahi mereka. Karena Allah sebutkan ini dalam surat Ali Imran ayat yang ke-110, Allah katakan bahwasanya apa? Kalian ini sebaik-baik umat manusia yang Allah keluarkan di atas muka bumi ini. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf. Yang pertama karena kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ayat yang lain, panjenengan buka surat Fussilat. Surat Fussilat ayat yang keberapa? Ayat yang ke-33. Surat apa, Bu? Surat Fussilat ayat yang ke-33. Ini juga ayat yang menunjukkan kepada kita agar kita ini menjadi orang-orang yang mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sudah ketemu? Ketemu apa enggak? Baik. Surat Fussilat itu di juz ayat berapa? Oh, di juz 24 ya. Nah, Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Ini ayat yang memerintahkan kita agar kita juga mendakwakan agama Islam ini, yaitu apa? Allah sebutkan, yaitu waman ahsanu qaulan, siapa yang perkataannya lebih baik, mimman da'a ilallah, dari orang-orang yang mendakwahkan agama kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang ucapannya lebih baik daripada orang-orang yang mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Allah sebutkan wa amila sholihan, dan mereka mengerjakan amal solih. Kemudian kata Allah berkata wa qala innani minal muslimin, sesungguhnya ini aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi orang-orang yang mengajak manusia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mendakwahi manusia agar kembali kepada Al-Quran dan kepada Sunnah dengan kemampuan mereka masing-masing, maka mereka sungguh telah mengucapkan dengan ucapan yang terbaik di atas muka bumi ini. Sudah? Baik. Kemudian dalam ayat yang lain pula, surat Luqman ayat yang ke-17. Sudah ketemu ayatnya? Surat Luqman ayat yang ke-17. Ini diantara nasihat Luqman kepada siapa? Anaknya. Sudah? Allah Ta'ala berfirman begini, wa'mur bil, sudah ketemu belum ayatnya, Bu? Taib. Wa'mur bil ma'ruf, perintahkan manusia untuk berbuat yang ma'ruf. Wanha 'anil munkar, dan larang manusia dari perbuatan apa? Yang mungkar. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah atas apa yang akan menimpa dirimu. Dza inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Dari ketiga ayat ini tadi, Bu, surat Ali Imran ayat yang ke-110, surat Fussilat ayat yang ke-33, dan surat Luqman ayat yang keberapa tadi?
17. Maka kita ini semuanya sebetulnya diwajibkan untuk apa? Mendakwahkan agama ini kepada siapa? Manusia. Karena dengan kita mendakwahkan agama ini di tengah-tengah manusia, agama Allah Subhanahu wa taala akan tegak. Karena kalau kita mendakwahkan syariat-syariat ini kepada umat manusia, maka apa? Hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala akan tegak. Dan karena kita mendakwahkan agama ini di tengah-tengah manusia, maka inti dari tujuan penciptaan manusia itu pun juga akan apa? Tegak. Yaitu apa inti dari tujuan diciptakan manusia, Bu? Untuk menyembah siapa? Allah. Tegak, Bu. Tapi kalau seandainya manusia dia tidak mendakwahkan agamanya kepada umat manusia yang lainnya, tidak ada yang manusia yang mau menyeru kepada umat manusia yang lainnya untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak ada yang meminta manusia, mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, semuanya nggak ada yang ngajak, maka tujuan inti dari diciptakannya manusia itu tidak akan pernah apa? Tegak. Bagaimana? Lawang kita nggak tahu cara ibadah, kita nggak pernah diajak, kita nggak pernah diseru. Bagaimana kita bisa tahu ibadah kalau kita nggak bisa mendakwahi mereka? Bagaimana mereka bisa memahami bagaimana ibadah yang benar kalau seandainya kita tidak mendakwahi mereka? Kemudian ma'asyiral ummahat wal muslimin wal muslimat rahmatullah subhanahu wa ta'ala, maka para ulama rahimahumullah ta'ala mereka mewasiatkan kepada kita masing-masing individu agar kita ini berdakwah dengan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Misal Bu ya, ada di antara mereka yang mampu untuk mengedit tulisan-tulisan dari para asatidzah. Misalnya ada salah seorang asatidzah kita tahu misalnya dia rajin dalam menulis, rajin menulis, Bu. Kita memiliki kemampuan untuk mengedit bahasa, untuk dijadikan bahasa yang baik, yang sederhana, yang bisa dipahami oleh manusia. Kemudian kita apa? Meminta kepada ustaz tersebut, misalnya, Ustaz, antum masya Allah punya banyak tulisan, Ustaz. Masya Allah, ana membaca tulisan antum, saya tahu melihat tulisan antum, yakni bagus sekali. Cuman kalau seandainya ini diletakkan di tengah-tengah manusia, misalnya diletakkan di website, ada sebagian manusia yang tidak memahaminya, Ustaz. Boleh tidak saya minta izin untuk apa, Ustaz? Untuk mengedit tulisan antum, nanti antum koreksi lagi sehingga nanti bisa disebarkan di tengah-tengah manusia dan mudah untuk dipahami manusia. Maka ini termasuk juru dakwah. Dengan cara apapun. Nah, seperti saya sebutkan tadi di awal, di depan masjid ini kita ini ya, ada buletin. Itu dakwah, Bu. Bayangkan, buletinnya cuma berapa halaman, Bu? 1, 2, 3, 4 halaman. Ya. 4 halaman. Masya Allah, tulisannya mudah dibaca. Berbeda dengan buletin-buletin yang terdahulu, Bu. Kalau buletin-buletin terdahulu, kalau Ibu bisa lihat, Bu ya. Ibu kalau yang pernah tahu buletin dulu, Bu ya. Buletin dulu tulisannya apa, Bu? Kecil-kecil begitu. 4 halaman tulisannya kecil-kecil sekali. Mungkin ada yang memberikan masukan ide, Ustaz, bagaimana kalau tulisannya diperbesar sehingga Pak bisa dibaca para ibu-ibu yang sudah tua, dibaca oleh siapa? Bapak-bapak yang sudah tua. Ini manfaat sekali tulisan, Ustaz. Ini juru dakwah juga. Maka setiap dari kita apa? Berusaha untuk mengambil apa? Bagian dari dakwah ini. Misalnya nanti Idul Adha, ummahat mengambil bagian apa, Bu? Ummahat kalau Idul Adha mengambil bagiannya apa, Bu? Berbeda, Bu ya. Kalau di tempat saya, Bu ya, di Kenjeran sana, bukan motong sapi ya, enggak. Di tempat saya di Kenjeran sana, itu ummahatnya juga mengambil peran, Bu. Di mana Ibu tahu perannya? Bukan masak, Bu. Di sana enggak ada masak. Kisahnya itu pesan makanan juga. Ngambil perannya di mana? Dia menceli daging, tapi bagian-bagiannya apa yang mudah untuk dipeceli. Bukan seperti tulang-tulang, enggak. Ngambil bagian, Bu. Ini diantara syiar. Ya. Jadi bapak-bapaknya itu mulai dari yang besar sampai apa? Yang terkecil, ya. Maksud dalam sambung sampai tulang-tulang. Ibu-ibunya mana? Bagian daging-daging itu apa? Yang nanti akan dimasukkan ke kresek-kresek, itu bagian para ummahat. Kalau di tempat saya begitu. Dan mereka tertutup kalau mereka bekerja.
Kalau tempat kami di sana di Kenjeran tuh, mereka kerja di mana? Di belakang. Jadi setelah daging itu disembelih, hewan itu disembelih, dikuliti, lalu dipotong bagian besar, ya, lalu akan di bagian kecil, ini bagian ummahat, diantar ke belakang mereka. Mereka bekerja di situ. Ya. Ini kita ngambil bagian dari dakwah. Terlebih lagi dakwah Pak menyebarkan ilmu. Ummahat harus bisa Pak mengambil bagian dari apa? Dari ini. Misal ada di antara umat adalah termasuk dari orang-orang kaya. Kemudian ummahat tahu ada di antara anak ummahat itu yang pinter tapi tidak bisa melanjutkan sekolah karena apa? Biaya. Maka di antara cara untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala ialah dengan panjenengan membiayai mereka sekolah. Tersebar tidak dakwah ini, Bu? Tersebar nanti lama-lama. Ini dakwah, Bu, sesuai dengan kemampuannya. Misalnya, Ustaz, saya tidak mau bagian ini, tidak mau bagian yakni menyekolahkan anak misalnya, tapi saya ingin Ustaz, yaitu apa? Untuk bangun sekolahnya. Wis, saya nyumbang Ustaz, uang saya tak sumbang untuk apa? Membangun 2 kelas saya mampu. Selama 2 kelas itu berdiri tegak, dan selama 2 kelas itu yakni dipakai untuk apa? Menyebarkan ilmu. Selama 2 kelas itu dipakai untuk apa? Untuk berdakwah, menanamkan ilmu, menanamkan akidah. Maka selama itu pula kita akan mengambil bagian dari dakwah ini. Dan selama itu pula kita akan mengambil pahala dari apa yang kita berikan kepada mereka. Maka dari itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan begini, wa amma ma yajibu ala a'yanihim fahadha yatanawwa'u bitanawwu'i qadrihim wa ma'rifatihim wa hajatihim. Kata beliau mengatakan, kewajiban yang mengenai individu itu bertingkat-tingkat sesuai dengan apa? Kemampuan mereka, sesuai dengan apa? Ma'rifah mereka, yakni pengenalan mereka, dan sesuai dengan apa? Kebutuhan mereka. Kewajiban orang itu kita semuanya wajib berdakwah, tapi dengan apa? Dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan apa? Dengan kemampuan kita, dengan ma'rifah kita, dan kebutuhan kita. Uang kita banyak, mau kita apain? Kasih sama orang-orang yang butuh, terutama kepada siapa? Talibul ilm. Banyak loh, Bu. Ketika kami dahulu kuliah, ada beberapa anak itu, bukan banyak ya, ada beberapa anak itu yang dia tidak bisa membayar buku untuk kuliah, Bu. Kalau panjenengan sumbang ini, manfaatnya besar untuk siapa? Untuk talibul ilmi dan untuk siapa? Untuk panjenengan. Panjenengan ketika mendakwahkan ini, memberikan uang panjenengan kemana? Ke mereka, sehingga mereka belajar, lalu nanti mereka kembali ke kampungnya dan mendakwakan agama Islam ini. Selama itu panjenengan mendapatkan pahala. Iya apa tidak? Iya. Lu gimana panjenengan yang belikan bukunya? Misalnya panjenengan lihat lagi, misalnya SPP-nya banyak yang nunggak, panjenengan bayari SPP-nya. Ini bagian dari dakwah. Tapi banyak orang tidak mengetahuinya. Makanya kalau ada di antara ummahat yang kaya, coba pergi ke sekolah-sekolah sunnah, pergi ke sekolah-sekolah Islam, tanya sama mereka, siapa di sini yang pintar-pintar Ustaz? Siapa di sini yang SPP-nya nunggak Ustaz? Siapa di sini anak-anak yang pintar, buku-bukunya masih nunggak Ustaz? Tak bayari semuanya Ustaz. Ini dakwah. Karena dakwah itu tidak harus dengan lisan. Dakwah itu tidak harus di atas mimbar. Dakwah itu tidak harus dengan apa? Tidak harus dengan berbicara seperti ini. Enggak. Tapi ketika kita mempergunakan apa yang ada di sekitar kita, apa yang kita miliki untuk apa? Untuk kita dakwahkan kepada mereka, maka ini dakwah. Makanya sampai sebagian ulama mengatakan, sampai-sampai ini pada masa lampau ya, di antara fatwanya itu apa? Sampai-sampai orang-orang yang menyebarkan kaset-kaset, ya, yang menyebarkan kaset-kaset. Kalau sekarang nggak ada kaset, Bu, ya. Tahu kaset? Anak sekarang nggak tahu kaset. Nggak tahu kaset mungkin anak sekarang. Apa kaset itu? Yang tahu keset, ya. Anak sekarang nggak tahu kaset, ya kan? Sampai-sampai orang-orang yang dahulu diantar juga menyebaran dakwah dahulu dengan apa? Dengan VCD, bukan CD tapi apa? VCD, video CD. Sampai-sampai orang-orang yang dengan menebarkan kaset-kaset itu juga apa? Termasuk mengambil bagian dari dakwah ini. Duh, bayangkan, Bu. Misalnya kalau sekarang kan nggak ada kaset ya, misalnya apa kalau sekarang mengambil bagian dakwah, misalnya kalau di dalam kajian misalnya
Ini kajian Ustaz, maka saya yang mengambil bagian makanannya nanti. Setelah makan, setelah kajian seluruh jamaah makan, saya ambil bagian ini, saya akan bayari semua. Ini bagian dari dakwah loh. Misalnya panjenengan tahu, misalnya nanti ya ada masyayikh datang, ya karena saya pernah melihat pengalaman Bu. Ada masyayikh datang, ada seorang bukan masyayikh datang, ya Masya Allah, jamaahnya Bu ditawarkan Bu, siapa yang mau menanggung makan hari ini untuk penuntut ilmunya, begitu Bu, ditawarkan kepada mereka agar mereka mengambil bagian dari dakwah. Ini penuntut ilmu nih, butuh makan saat belajar ini beberapa hari karena saya datang menyampaikan hadis, maka apa? Siapa yang mau mengambil bagian ini? Maka semuanya itu harus mengambil bagian dari apa? Dakwah. Itu di alasan yang pertama kenapa harus berdakwah, yaitu apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan banyak sekali dalam Al-Qur'an. Yang kedua, kenapa alasan kalau kita harus berdakwah? Tadi banyak Bu ya penjelasannya. Yang kedua yaitu apa? Orang yang berdakwah itu sesungguhnya dia sedang mengikuti para nabi dan para rasul yang mereka pun juga apa? Berdakwah. Apa dalilnya Bu? Panjenengan buka surat Yusuf ayat yang ke-108. Surat apa? Yusuf ayat yang ke-108. Surat Yusuf ayat yang ke-108. Sudah ketemu? Surat Yusuf ayat yang ke-108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sudah? Baik. Kata Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Kata Allah Ta'ala berfirman, "Kul hadhihi sabili," katakanlah wahai Muhammad, ini jalanku. Lihat kata Allah, ad'u ilallah, aku mendakwahkan ini untuk mengembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi berdakwah. Jadi kalau panjenengan berdakwah, sesungguhnya panjenengan sedang apa? Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi Muhammad sallallahu juga apa? Berdakwah. Tapi kalau kita tidak mau dakwah, apalagi sama orang tua kita yang mungkin orang tua kita ini masih di atas apa? Mungkin di atas kesesatan mereka, di atas kekeliruan mereka, kita tidak mau dakwah, kita tidak mencontoh Nabi SAW. Coba lihat Bu, Nabi SAW berdakwah kepada siapa pamannya, yaitu siapa? Abu Thalib. Sampai menjelang akhir hayatnya Abu Thalib, Nabi SAW tetap berkata apa? Ya wahai pamanku, kul kalimatan, dalam riwayat lain, kul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah yaumal qiyamati. Wahai pamanku, katakanlah kalimat la ilaha illallah. Loh, Nabi tetap mendakwai pamannya Bu. Sekarang ada sebagian pemuda, atau mungkin saya pernah menerima beberapa pertanyaan, Ustaz, saya sudah mendakwahi orang tua saya, tapi kok apa nggak mau masuk, nggak mau nurut-nurut ya Ustaz. Udah ngeluh-ngeluh. Nabi SAW padahal ayahnya masih muslim. Ada misalnya orang yang bertanya ini, ayahnya masih muslim, ayahnya masih apa? Di atas keislamannya, cuman dia melakukan kesalahan-kesalahan. Sedangkan Nabi SAW mendakwai siapa? Abu Thalib. Abu Thalib ini masih apa? Masih di atas kekufurannya, lebih parah daripada orang tua kita yang anaknya mungkin mendakwahi orang tuanya yang orang tuanya masih dalam Islam. Abu Thalib ini sudah paling top, paling parah, kufur. Tapi Nabi mengatakan, wahai pamanku, kul la ilaha illallah, katakan kalimat la ilaha illallah, kalimatan yang dimana kalimat ini aku akan kelak membela engkau pada hari kiamat. Dengan kalimat ini wahai paman, aku akan bela engkau pada hari kiamat. Tapi syaitan itu lebih kuat Bu. Makanya dakwah itu harus apa? Terus-terusan. Setan itu lebih apa? Kuat. Buktinya apa? Buktinya Abu Thalib ini, setannya ada dari jenis apa? Manusia. Siapa setannya Bu? Siapa Bu yang mempengaruhi Abu Thalib? Abu Jahal sama siapa?
Ada dua orang ketika disebutkan, Abu Jahal sama Abdullah bin Umayyah, ketika itu mengatakan, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, kau niku nek bahasa gampang ngono, kan kawan ya. Awakmu iku wis benci ta karo agamane siapa? Agamane Abdul Muttalib. Ini setan dari jenis apa? Manusia. Lah kalau panjenengan mohon maaf sama anak sendiri sudah merasa apa? Lemah, anak saya udah putus asa Ustaz. Sebagian umat kan begitu ya. Saya sudah putus asa Ustaz sama anak saya. Anak saya ini keras Ustaz, batu kali Ustaz. Batu kali aja mungkin bisa terbelah Ustaz. Anak saya tidak mungkin terbelah. Lihat Nabi SAW terus mendakwai pamannya. Kita sudah mengeluh. Bahkan Bu, sampai Nabi SAW ketika Abu Talib sudah wafat, Nabi SAW mengatakan, demi Allah, la astaghfirunna, aku akan benar-benar meminta ampun, malam unhad andali, selama aku belum dilarang untuk hal tersebut. Nabi benar-benar memintakan ampun Bu. Sudah mati Abu Talib, Nabi SAW masih berusaha untuk memintakan ampun. Tapi akhirnya apa? Allah SWT melarang Nabi SAW untuk apa? Meminta ampun kepada siapa? Kepada orang-orang yang sudah mati jelas di atas kesyirikannya. Nah maka dari ini Bu, kalau kita melihat cerita Nabi SAW, ini seharusnya kita lebih semangat Bu. Anak kita ini masih apa? Islam. Orang tua kita masih apa? Islam. Sepupu-sepupu kita masih apa? Islam. Adik kakak kita masih apa? Islam. Cuma ada di antara mereka melakukan kekeliruan-kekeliruan yang tidak ada di dalam agama Islam. Seharusnya kita ini apa? Lebih mudah dalam berdakwah kepada mereka. Lebih tenang. Karena dengan keislaman itu Bu, dia selamat dari dua hal. Selama dia tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa dua hal itu Bu? Yang pertama disebutkan yaitu apa? Dia selamat untuk tidak masuk neraka. Ini yang pertama. Dengan keislaman yang dia punya atau dengan keislaman yang kita miliki, kita selamat dari dua hal, yaitu apa? Selamat dari apa? Selamat dari kekal di dalam neraka selama-lamanya. Atau selamat yang pertama itu selamat untuk tidak masuk neraka dulu. Karena orang-orang kafir pasti masuk apa? Neraka. Yang kedua selamat apa? Selamat dari kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kan seharusnya lebih mudah Bu kalau sama keluarga. Tapi sebagian dari kita, waduh mengeluh begini, Ustaz kaku begini, wah keras Ustaz, wataknya rusak udah. Padahal Nabi SAW tetap apa? Mendakwahi mereka. Kemudian alasan tiga, kalau ditanya, kenapa kita harus berdakwah? Alasan yang ketiga yaitu apa? Karena kita ingin meraih besarnya pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Apa Bu? Pahala yang Allah berikan Bu. Dalam sebuah hadis, apa keuntungan orang yang berdakwah? Apa Bu? Bu, ini sering dicantumkan di poster-poster. Apa Bu hadisnya? Siapa ingat hadisnya? Apa keuntungan yang ketiga bagi orang-orang yang berdakwah? Dan ini sering dicantumkan di poster-poster. Apa dalilnya? Nabi SAW bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Kata Nabi SAW mengatakan, man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, falahu ajru atau falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka bagi dia, yakni bagi yang menunjukkan kepada kebaikan, mithlu ajri fa'ilihi, pahala semisal orang yang mengerjakan kebaikan apa? Tadi. Contoh, panjenengan melihat tetangga tidak menggunakan jilbab, tadi saya di awal sebutkan. Kemudian panjenengan mengajak mereka untuk apa? Agar mereka berjilbab. Diingatkan ya, terus diingatkan tentang azabnya, diingatkan tentang apa? Perintahnya, tapi dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang bijak. Sehingga akhirnya dia menggunakan jilbab. Maka selama dia menggunakan jilbab itu, maka selama itu pula kita mendapatkan apa? Pahala. Makanya berdakwah. Jangan kendor dalam dakwah itu. Ya.
Kita sudah tahu dalilnya, sudah tahu ayatnya, sudah tahu hadisnya, tapi kita tidak dakwakan, ya kita tidak mendapatkan pahala lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita mendakwakan kepada mereka, kita mendapatkan pahala semisal yang mereka kerjakan. Misal, lihat anaknya celananya apa? Di atas mata kaki atau di bawah mata kaki. Terus kita katakan sama kita, "Nah, alangkah baiknya kalau celanamu berada di mana? Di atas mata kaki sedikit. Lebih suci." Kemudian apa? Lebih mendekati sunnah Nabi SAW. Kemudian anaknya mendengarkan. Selama anaknya itu ya menggunakan celana di atas mata kaki, maka selama itu kita mendapatkan apa? Pahala. Maka dari itu Bu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, siapa orang yang pahalanya paling banyak, Bu? Para ulama mereka semua bersepakat. Siapa, Bu? Ustadz? Bukan. Siapa, Bu? Siapa orang yang pahalanya terbanyak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa, Bu? Ya karena Nabi sebarkan agama ini, Nabi sebarkan syariat ini, Nabi apa? Tebarkan hadis-hadisnya, Nabi tebarkan apa? Ayat-ayatnya, sehingga manusia bisa melihat semuanya dan mereka melakukannya. Selama itu pula Nabi SAW mendapatkan pahala. Subhanallah. Tidak pengen tak kita seperti ini, Bu? Pengen kan? Dakwah. Tapi sesuai dengan kemampuan apa? Kita masing-masing. Kemudian selanjutnya kalau ditanya, kenapa kok kita ini harus berdakwah? Dan ini yang terakhir yang saya sebutkan. Sebetulnya masih ada lagi dakwah bagaimana. Kenapa kok kita harus berdakwah? Karena orang-orang yang berdakwah itu sama saja dengan orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang dia sedang berjihad mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh jalan yang lurus. Tak ulang ya. Karena orang-orang yang dia berdakwah ya, itu sama dengan seperti apa? Orang-orang yang berjihad, bukan jihad dalam artian mengangkat senjata, tidak. Jihad dalam rangka apa? Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk mencari jalan-jalan yang lurus. Karena jihad itu tegak dengan dua, Bu. Jihad tegak dengan apa? Jihad itu ada dua, Bu. Jihad dengan pedang dan jihad dengan apa? Keutamaan. Jihad dengan pedang dengan jihad dengan apa? Ilmu. Jihad itu ada dua. Jihad dengan pedang, mengangkat senjata. Yang kedua jihad dengan apa? Ilmu. Ketika kita sudah tahu ilmunya, ya, ketika kita sudah tahu ilmunya, kemudian kita sebarkan, kita sedang berjihad ini, Bu. Ya. Jadi dengan ilmu mendakwakan kepada mereka. Dan orang-orang yang dia menebarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW, sesungguhnya dengan apa? Sesungguhnya dia sedang berjihad dalam rangka apa? Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk mencari jalan yang lurus. Coba dibuka surat Al-Ankabut ayat ke-69. Ya, surat apa? Al-Ankabut ayat yang keberapa? 69. Sudah? Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat ke-69, walladzina jahadu fina. Sudah ketemu ayatnya? Sudah, baik. Kata Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang mereka berjihad dan barang siapa yang mereka bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kita, lanahdiyannahum subulana, kami akan benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Lihat, Bu, kata Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala ketika beliau menafsirkan walladzina jahadu fina, itu orang-orang yang berjihad, yaitu apa? Orang-orang yang berjihad untuk melawan orang musyrik demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan apa? Dengan kita berdakwah. Kalau kita berdakwah kepada mereka, mengajar Al-Quran dan Sunnah, ini kita termasuk dalam ayat ini, yaitu orang-orang apa? Orang-orang yang berjihad dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan jalan yang lurus. Kalau panjenengan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, panjenengan termasuk dalam ayat ini. Ngajarkan tetangga-tetangganya, ya, ngajarkan teman-teman di sekitarnya. Ini termasuk dalam ayat ini. Kita nggak sadar, Bu.
Ya, makanya ma'asyiral ummahat rahimani wa rahimakumullah, jangan sekali-kali meninggalkan dakwah. Ya. Jangan sekali-kali meninggalkan medan untuk berdakwah. Namun berdakwah itu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Siapa yang memiliki kemampuan di dalam masalah ilmu, maka tebarkan ilmunya. Ya, baik menjadi guru, menjadi kiai, menjadi ustadzah, menjadi ustadz, tebarkan ilmunya. Barang siapa yang memiliki kemampuan dalam berdakwah dalam masalah pikiran, maka sumbangkan pikirannya. Barang siapa yang memiliki kemampuan berdakwah dalam apa? Dalam harta, sumbangkan hartanya. Ya. Jangan sampai sekali-kali kita meninggalkan apa? Dakwah. Karena kalau kita meninggalkan dakwah, maka tujuan dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala ini agar dia disembah dengan benar tidak akan pernah terwujud. Panjenengan pingin orang-orang semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di antara caranya bagaimana? Panjenengan sebarkan agama Islam ini dengan berdakwah. Semuanya wajib berdakwah. Makanya Bu, kalau ada postingan yang bagus, itu jangan berhenti di panjenengan. Ini dakwah loh Bu, serius. Panjenengan tak bagus ini postingan ini ya, bagus, banyak ilmunya, sebarkan ke teman. Ya. Jangan kita menyebarkan postingan dengan niat kita untuk apa? Untuk menghantam mereka yang masih melakukan kebid'ahan. Seringnya kan kita begitu Bu. Ada teman masih melakukan kebid'ahan, wah dihantam dengan ini, pas ini postingannya, hancur kalian. Enggak. Iya kan Bu? Misalnya ada masih saudara-saudara kita melakukan hal-hal yang bid'ah, masih masih melakukan minta-minta kuburan. Kemudian pas postingannya, pas ini langsung disebar ke temannya. Tapi ketika nggak ada itu, dia nggak mau sebar. Ini nggak niat dakwah seperti ini. Makanya sebetulnya ada pembahasan yang lain, itu apa? Ya, ini bagaimana kita berdakwah. Di antaranya dengan apa? Dengan ikhlas. Ya, orang-orang seperti ini bagaimana dia bisa mendapatkan atau bisa menyampaikan dakwah kalau berdakwahnya hanya model apa? Menghantam saja. Meskipun benar, tapi dalam dakwah yang lain tidak mau disebarkan. Ya. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, jangan sekali-kali meninggalkan apa? Medan dakwah. Kita memiliki apa, kemampuan apa yang kita punya, maka kita sebarkan untuk apa? Untuk berdakwah agar tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih besar mohon maaf. Ini saja yang sampaikan pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.